Sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mengamalkan sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan untuk pimpin kita dalam doa. Ibu meminta kepada setiap anak-anak untuk memeriksa lingkungan sekitarnya dulu. Apakah masih ada sampah? Tidak, Bu. Oh, tidak ada ya. Sudah piket semua tadi ya? Baik, jika sudah, sekarang Ibu meminta segala alat tulisnya dipersiapkan. Dan teman-temannya yang di samping kiri kanan, kira-kira ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua, berarti dari Angga sampai Zahra hadir ya? Ibu ingin ajak kita semua untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Kita akan menyanyikan satu buah lagu nasional. Kira-kira ada yang bersedia memimpin kita dalam menyanyikannya? Oke, Leon, dipersilahkan. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ini adalah pertemuan kita yang pertama, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya norma dan keadilan. Adapun yang menjadi tujuan kita belajar tentang norma dan keadilan pada pertemuan pertama kali ini adalah, ya, di sini kita bisa lihat di depan Ibu telah sajikan ada 3 yang menjadi tujuan kita belajar tentang norma. Sudah jelas tujuan kita saat ini? Jelas ya. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, Ibu ingin kita semua membuka kuisis kita masing-masing. Nah, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ya, di sini Ibu telah sajikan kuisisnya. Silahkan masukkan kode kuisis yang ada. Ya, nanti tujuan tes ini adalah untuk kita bisa menentukan kamu masuk kelompok belajar yang mana. Baik anak-anak, dengan demikian tes kuisisnya sudah selesai. Sekarang sembari Ibu merekap semua nilai yang kau dapatkan berdasarkan hasil kuisis yang telah kita lakukan, Ibu meminta kalian terlebih dahulu berliterasi sejenak terkait norma dan keadilan. Baiklah, Ibu sudah selesai merekap semua nilai yang kau dapatkan dari kuisis yang sudah kita lakukan. Dan sekarang ini adalah nama-nama kelompok belajar yang setelah Ibu tentukan berdasarkan hasil yang kamu dapatkan. Silahkan perhatikan nama kamu masing-masing ada di kelompok mana. Sudah diperhatikan, dilihat dulu namanya. Sudah dilihat? Sekarang silahkan bergabung dengan kelompokmu masing-masing. Sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah? Baik anak-anak. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video, ya. Video terkait tentang norma dan keadilan. Ibu pengen bertanya nih. Dari video yang telah kamu saksikan, kira-kira apa yang mereka bahas? Alwitri, silahkan. Membahas tentang norma. Coba, ada lagi nggak yang bisa jawab? Tadi Alwitri bilang video yang Ibu tampilkan adalah orang yang sedang membahas tentang norma. Emang ada berapa sih norma yang mereka bahas tadi? Triviani, ada 4. Jadi berdasarkan video tadi, mereka berkata norma itu ada 4. Norma apa saja dia? Iya, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma. Nah, sebelumnya Ibu akan beritahu dulu nih, norma itu apa? Jadi, norma
Supaya kita gampang ingat nih, norma itu adalah sebuah aturan. Ya, aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Norma adalah aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Nah, tadi berdasarkan video yang kita saksikan, dikatakan ada 4 norma. Dengan kata lain, yang mereka bahas tadi adalah 4 aturan yang berlaku di Indonesia. Ya, 4 aturan yang berlaku di Indonesia. Nah, ini dia. Yang pertama adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Sudah? Setiap norma pastilah memiliki pengertian yang berbeda-beda. Setiap norma pastilah memiliki sanksi yang berbeda-beda. Sekarang, dengan teman kelompok yang telah kau dapatkan, silahkan diskusikan setiap norma ini. Namun agar lebih terarah dan lebih cepat, Ibu meminta kepada kelompok 5. Mana kelompok 5? Nah, kelompok 5 pengen bahas apa nih dari 4 norma ini? Norma agama. Sekarang sebelum mengerjakan, silahkan cari sumbernya terlebih dahulu. Ayo, Ibu persilahkan. Silahkan dipergunakan handphonenya, buku paketnya untuk mencari setiap sumber tentang norma yang kamu dapatkan. Baik, sekarang dari tiap-tiap kelompok, ayo tolong tentukan siapa yang akan maju mewakili kelompokmu untuk menjelaskan norma yang kau dapatkan. Ayo, siapa? Sudah ditentukan belum? Sudah? Baiklah. Silakanlah maju ke 5 tiap masing-masing kelompok untuk menjelaskan ke depan. Ayo. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Setiap kelompok sudah menjelaskan setiap norma yang dibahas, serta satu kelompok sudah memberitahu sanksinya apa. Sekarang berikan tepuk tangan kepada mereka yang telah maju. Silahkan duduk anak-anak, terima kasih. Ya, nah, sekarang setelah kita paham ya tentang norma itu apa dan norma-norma itu apa saja serta sanksinya apa, sekarang Ibu ingin bagikan lembar kerja kelompok. Hal yang perlu kau lakukan anak-anak saat ini adalah lakukan pengamatan. Ya, lakukan pengamatan di tiap-tiap lingkungan. Aku pengen kasih kesempatan nih, tadi kan mulai dari kelompok 5, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 pengen bahas di lingkungan apa? Ayo. Lingkungan negara kelompok 1, lakukan pengamatan di tiap-tiap lingkungan yang telah kelompokmu tentukan. Setelah itu tulis 4 perilaku yang sesuai dengan norma dan 4 perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Setelah kau tulis contohnya apa, lalu tentukan penyebab kenapa ada orang yang menaati dan ada orang yang tidak menaati. Sekarang tibalah kita akan belajar membuat laporan telaah tadi. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Oke? Dalam lembar kerja yang udah Ibu bagi. Jadi kamu ceritakan dulu gambar yang kamu lihat. Kayak gambar pertama. Sepasang suami istri atau sepasang kakak beradik yang sudah dewasa. Membantu orang tua atau membantu tukang becak yang tercebur ke sungai. Habis itu laporannya bagaimana? Kamu tulis berdasarkan gambar tersebut masuk ke dalam norma kesusilaan. Karena apa? Memiliki kesadaran untuk menolong. Ayo dilakukan.
Dipersilahkan kepada kelompok 2. Siapa yang ingin berbicara terlebih dahulu? Dina, dipersilahkan. Yang lain mendengarkan, kasih pertanyaan kejutan kepada mereka. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dina Ramadhani, dan teman saya, Anggun Rustia. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah di dalam sebuah lingkungan itu ada tempat yang tidak memiliki norma? Atau misalnya di dalam situ atau masyarakat ada anak pakai norma gitu? Bisa dijelaskan alasannya? Setiap daerah pasti memiliki norma. Jadi yang dijawab tadi sama temanmu, benarlah itu. Dimanapun ada. Sudah? Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai putar papannya. Siapapun orangnya tidak boleh menolak. Oke? Riviani. Dipersilakan maju ke depan. Baik, Riviani akan menceritakan gambar yang pertama. Baiklah teman-teman, di nomor 1 ini saya akan menceritakan dari gambar tersebut. Itu di dalam sebuah bus atau kereta ada 3 orang yang terdiri dari 1 orang pemuda dan 2 orang wanita. Berdasarkan gambar dari nomor 1, perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan, di mana dapat kita lihat tidak adanya perasaan bersalah dalam diri pemuda yang sudah melihat kedua wanita tersebut lebih layak untuk duduk di dalam bus atau kereta, tetapi dia tidak memberikannya kepada kedua wanita tersebut. Sedangkan ketidaksesuaian dengan norma kesopanan adalah di mana perilaku pemuda tersebut bertentangan dengan petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku, apalagi jika diperhadapkan dengan kondisi seperti gambar. Baik, berikan tepuk tangan kepada temanmu. Terima kasih. Tibalah saatnya kita menarik kesimpulan. Sekarang kita akan memberikan kesimpulan akan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira mulai dari proses awal sampai akhir ini, adakah dari antara kita yang bisa menyimpulkan akan pembelajaran pada hari ini? Apa yang sudah kita bahas? Siapa? Baik, kepada Riviani, Ibu persilahkan. Sekarang Ibu akan bagikan jurnal refleksi. Dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Ibu berharap di minggu depan semua tetap hadir, karena minggu depan kita masih tetap membahas tentang yang namanya norma dan keadilan. Itulah dia. Sekarang Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak.